Acorda. Halo guys, bagaimana kabar Anda dan semoga kalian baik-baik saja. Di kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah film yang mengisahkan tentang seorang pria keturunan Afrika yang menjadi budak di negeri Brasil, yang dimana pria ini merupakan manusia pilihan oleh para leluhur untuk mewarisi ilmu capoeira tingkat tinggi. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, mari langsung saja kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan seorang anak kecil bernama Manuel yang tengah berbincang-bincang dengan master capoeira bernama Alipio, yang mana Manuel meminta pada sang master agar mengajarinya ilmu capoeira. Sesaat setelah itu Manuel berkata pada master mengenai kehidupannya yang menjadikan sebagai warga kulit hitam, yang dimana pada masa itu para warga kulit hitam di Brasil diperlakukan seperti seorang budak oleh bangsa Portugis. Lalu sang master menasihati Manuel jika hari ini dia miskin, mungkin di masa depan dia bisa menjadi orang kaya. Pobre quem sabe, amanhã você pode ser rico. Agora preto, meu filho. Kemudian sang master memberitahu Manuel tentang keajaiban kumbang, yang mana dalam bahasa mereka disebut besouro. Sang master menjelaskan jika kumbang adalah binatang hitam besar yang bisa terbang dengan sayapnya yang tipis dan kecil, suatu hal yang terlihat seperti sebuah keajaiban. Olha que maravilha. Oleh karena itu Manuel kecil pun menggunakan besouro untuk nambah gantinya sebagai seorang pendekar capoeira. Menuju ke tahun 1924, meski perbudakan di Brasil telah resmi dihapuskan sejak 40 tahun yang lalu, namun kenyataannya warga kulit hitam masih diperlakukan sebagai budak dan dilarang untuk memainkan seni capoeira. Oleh karenanya Master Alipio pun memimpin sebuah pergerakan untuk kebebasan warga kulit hitam. Guru Alipio sebagai tokoh penting dalam pergerakan tersebut mendapat perlindungan ekstra dari para pejuang capoeira dan murid utamanya besouro. Dan kini besouro telah beranjak remaja dan ia telah menjadi salah satu pendekar capoeira yang paling berbakat di antara warga kulit hitam lainnya. Dan besouro ditugaskan untuk menjaga Master Alipio dari ancaman orang-orang Portugis yang tidak menyukai perjuangannya. Di lain tempat kini Master Alipio tengah pergi jalan-jalan ke pasar untuk sekedar pergi ke warteg guna mencari sarapan. Bom dia, Master Alipio. Bom dia. Sementara itu di lain tempat besouro yang tengah asik bermain capoeira bersama teman-temannya tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Chico yang menanyakan kenapa besouro tidak menjaga sang guru, tetapi kok malah asik-asikan bermain capoeira. Namun bukannya merasa bersalah, besouro malah mengabaikan Chico dan terus bermain capoeira. Namun di lain sisi kini tampaklah orang Portugis yang sedari tadi telah mengawasi Master Alipio yang tengah menyendok nasi pecel. Sementara besouro yang sedang heboh bermain capoeira tiba-tiba dikejutkan dengan suara tembakan. Dengan begitu cepat besouro dan kawan-kawan lantas menuju ke TKP dan betapa terkejutnya dia kala mendapati Master Alipio telah terkapar tak berdaya. Dan tanpa basa-basi lagi besouro langsung menghajar pria Portugis tersebut. Alhasil akibat luka yang cukup parah, Master Alipio meminta agar besouro pergi membawanya ke gudang tua. Sesampainya di sana, Master Alipio berkata pada besouro jika dia telah memilihnya untuk melanjutkan perjuangannya dalam mengembangkan capoeira sekaligus perjuangannya untuk membebaskan warga kulit hitam. Sesaat setelah itu, angin pun berhembus kencang bersamaan dengan meninggalnya sang master. Di lain tempat, kini tampaklah orang Portugis yang dipimpin oleh kolonel bersama ajudannya bernama Noka untuk menuju ke warteg tempat penembakan terjadi guna mengawasi warga kulit hitam sekaligus untuk memesan es teh. 7 hari berlalu dan kini beberapa pemuda capoeira mengadakan acara peringatan 7 hari kematian Master Alipio. Sementara itu karena rasa bersalah sekaligus rasa kesedihan yang teramat sangat, besouro tidak ikut dalam acara tersebut. Dan ia hanya melihat dari kejauhan, lalu ia pun pergi menuju ke tengah hutan untuk menenangkan diri. Namun tiba-tiba saja saat acara tengah berlangsung, jamaah capoeira pun dikejutkan dengan kedatangan bangsa Portugis yang diketuai oleh Noka guna membubarkan kegiatan tersebut. Karena pada masa itu capoeira adalah kegiatan terlarang. Akan tetapi Chico menjelaskan pada Noka jika dia hanya berlatih menari. Namun dengan begitu kejamnya Noka malah menghajar Chico.
Di lain tempat, Besoro kembali mengingat kebersamaannya saat berlatih capoeira bersama Dinora, Quero dan guru Alipio. Sementara itu, saat Besoro melamun, tampaklah warga kulit hitam yang tengah sibuk bekerja di perkebunan tebu dan pabrik gula. Seperti biasanya, Cico pergi menuju ke pasar untuk berjualan ikan. Karena kakinya masih sakit, maka dia pun merasa kesulitan untuk berjalan. Hingga akhirnya saat di tengah jalan, dia pun menendang sesajen milik leluhur mereka bernama Exu. Chico, essa é a oferenda de Exu. Sesampainya di pasar, Cico lalu menggelar dagangannya dan kemudian datanglah sosok pria misterius untuk membeli ikannya. Namun bukannya membeli ikan, pria ini malah mengganggu Cico. Alhasil terjadilah keributan di antara mereka. Que isso? Que isso? Você faz um negócio. Namun anehnya, seluruh pengunjung pasar hanya melihat jika Cico berbicara sendiri dan menyerang dengan tidak jelas. Oleh karenanya, melihat pula Cico yang sangat aneh, Besoro dan Dinora mencoba untuk menghentikannya. Setelah itu, Dinora dan Quero membawa Cico untuk pulang. Namun pria misterius itu ternyata masih di situ dan ia menunjukkan wujudnya pada Besoro, yang mana pria ini adalah Exu, sosok danyang leluhur warga setempat. Quem é você? Kemudian Exu memberitahu jika dulunya dia telah memerintah guru Alipio dalam waktu yang lama, yang mana hal ini mungkin saja sejenis ilmu pesugihan atau ilmu supranatural yang melibatkan bantuan makhluk astral. Kemudian Besoro bertanya pada Exu apa yang dia inginkan dari dirinya. Lalu Exu meminta agar Besoro menghormatinya. Namun Besoro tidak mau dan menyerang Exu. Namanya juga menghadapi makhluk tak kasat mata. Tentu saja serangan Besoro dapat dihindarinya dengan mudah. Akan tetapi di lain sisi kini para masyarakat setempat yang tidak melihat adanya Exu hanya melihat jika Besoro menyerang membabi buta tanpa arah yang jelas. Setelah merasa lelah, Besoro pun akhirnya menyerah dan bersujud pada Exu. Setelah bersujud, Exu menyuruh Besoro bangun dan betapa terkejutnya Besoro kala mendapati jika dia telah bersujud di hadapan orang Portugis. Acorda! Sesaat kemudian Besoro langsung bangun dan menghajar orang Portugis dengan begitu mudah, yang dimana kini gerakan capoeira Besoro semakin tidak terkalahkan. Namun karena jumlah pasukan Portugis semakin bertambah, oleh karenanya Besoro pun lantas pergi melarikan diri. Dalam pelarian tersebut Besoro rupanya makin sakti mandraguna dan dia bisa terbang saat melewati tebing yang sangat tinggi. Hingga akhirnya karena menemui jalan buntu, Besoro pun menjatuhkan diri ke dalam sungai. Setelah itu Besoro yang terkapar tidak berdaya dirawat oleh dukun setempat. Akan tetapi dalam pingsannya Besoro merasa dirawat oleh beberapa arwah leluhur kulit hitam. Beberapa waktu berlalu, akhirnya Besoro telah siuman. Dan untuk itu guna melindungi Besoro, sang dukun pun memberinya kalung yang dipercaya dapat mengeluarkan kekuatan super serta memberinya ilmu kebal tembak maupun kebal bacok. Seu corpo tá fechado. Setelah itu dengan semangat baru, Besoro pun pergi untuk memulai misinya guna membebaskan warga kulit hitam. Di sore harinya dengan membawa obor, Besoro menuju ke perkebunan tebu untuk membakarnya. Dan tentu saja keterbakarnya perkebunan ini membuat kolonel mengalami kerugian yang cukup besar. Oleh karena itu, akibat kerugian tersebut, kolonel terpaksa menjual sapi-sapinya untuk menutup kerugian dan menyuruh para negro agar bekerja dengan lebih keras supaya mendapat hasil yang lebih banyak. Oleh karenanya para budak yang dipaksa bekerja lebih keras pun mulai merasa ragu dan berpikir apakah Besoro benar-benar melanjutkan perjuangan Master Alipio. Namun tidak berhenti di situ saja. Di malam selanjutnya saat pabrik tebu telah sepi, dengan diam-diam Besoro menyelinap dan menganjal salah satu mesin dengan linggis, yang mana atas ulah Besoro ini mengakibatkan mesin hancur ketika dihidupkan. Tentu saja hancurnya mesin-mesin ini membuat Noka emosi lalu mengajak seluruh pasukannya untuk pergi mencari Besoro. Namun Besoro yang kini telah sakti mandraguna dengan begitu mudah menghadapi pasukan Portugis. Hingga akhirnya Noka dibuat tercengang saat melihat kemampuan terbang Besoro. Setelah gagal menangkap Besoro, Noka pun lantas berdiskusi dengan kolonel dan mengatakan jika untuk saat ini mungkin menghadapi Besoro adalah hal yang sangat sulit karena dia kini tambah sakti dan bisa terbang. Di hari selanjutnya, kolonel dan Noka pun pergi berjalan-jalan dan mendapati sekelompok negro sedang bermain capoeira. Oleh karenanya, kolonel pun menghampiri mereka dan tentu saja hal ini membuat para negro takut dan meminta maaf. Oh, desculpa aí.
Akan tetapi kolonel menyuruh agar mereka melanjutkan permainannya untuk melihat siapa yang terhebat di antara mereka. Dan di antara mereka semua, Quero-Quero adalah yang terhebat. Dia nem tava inspirado, tava bem. Di malam harinya, Quero-Quero pergi menemui Dinora untuk berpacaran. Lalu Quero-Quero bercerita pada Dinora jika hari ini adalah hari terbaiknya, di mana tadi dia bermain capoeira dan mendapat pujian dari kolonel. Mendengar hal tersebut, Dinora yang tampak sedang tidak baik-baik saja bukannya merasa bangga atas pencapaian ayahnya tersebut. Namun dia malah merasa marah dengan Quero-Quero dan menganggap jika Quero-Quero adalah manusia yang bodoh karena merasa senang atas pujian kolonel. Oleh karenanya, tanpa alasan yang jelas, Dinora pun meminta putus dari Quero-Quero. Acabou, você é muito burro. Di pagi harinya dengan pakaian yang rapi, Quero-Quero kembali menemui Dinora dan dengan bangga dia berkata padanya jika hari ini dia mendapat panggilan kolonel untuk menemuinya. Dan hal ini tentu saja membuat Dinora semakin marah. Lalu Dinora pun dengan tegas mengatakan jika hubungannya dengan Quero telah resmi berakhir. Mendengar hal ini tentu saja membuat hati kecil Quero semakin sakit bagai tersayat silet. Setelah memutuskan hubungan dengan Quero, Dinora lantas pergi ke gudang tua untuk bertemu dengan Besuro. Seperti dalam agama, jika dua orang berdua-duaan maka yang ketiga adalah setan. Mereka pun mulai bercerita mengenai masa kecilnya yang berlatih dengan guru Alipio, dan dilanjut dengan permainan capoeira singkat hingga berakhir enak-enak. Namun tak ada yang menduga jika rupanya Quero-Quero mengintip adegan yang mereka lakukan, dan tentu saja hal ini membuat hati mungilnya semakin bergejolak tidak karu-karuan. Oleh karenanya dengan perasaan sakit hati serta dada yang sesak hingga asam lambung naik, Quero-Quero pun pergi ke markas Noka untuk memberitahukan rahasia kelemahan Besuro. Yang mana meski kebal tembak hingga kebal bacok, namun Besuro akan lemah jika terkena pisau pohon palam. Namun bukannya mendapat apresiasi, Quero-Quero malah dihina oleh Noka dan pasukannya. Se misturar cachaça com frango preto, o negócio acaba em macumba. Sesaat kemudian Noka pun keluar dari markas dan Quero-Quero kembali menghampirinya dan memintanya untuk berbicara empat mata. Namun tiba-tiba saja Noka menyerang Quero-Quero dan alhasil mereka pun lantas bergelut dan pertarungan ini mengakibatkan Noka meninggoy. Karena hati yang masih belum terobati, Quero-Quero lantas pergi ke gudang tua untuk menantang Besuro. Namun rupanya Quero-Quero bukanlah apa-apa bagi Besuro dan dengan begitu mudahnya Besuro membuat Quero-Quero tidak berdaya. Merasa tidak terima, Quero-Quero pergi menemui kolonel untuk membicarakan sesuatu yang sepertinya penting. Sesaat kemudian anak buah kolonel mencari pohon palam untuk membuat pedang guna melawan Besuro. Di lain tempat, merasa tempat persembunyiannya terasa tidak aman, Besuro menyuruh agar Dinora segera pergi dari gudang tua. Dan sesaat setelah itu, Besuro pergi untuk melawan kolonel beserta seluruh pasukannya. Namun benar saja, rupanya setelah terkena sabetan pedang palam, Besuro pun langsung tergeletak tak berdaya. Akan tetapi siapa sangka jika arwah Besuro bisa keluar dan pergi ke desa untuk merasuki Dinora guna menghajar kolonel yang hendak mencangkulnya. Selanjutnya tampaklah arwah guru Alipio memberi wejangan agar jangan khawatir karena kini benih telah tertanam. Dan di akhir film tampaklah anak Besuro yang telah berusia sekitar 5 tahun tengah berlatih capoeira bersama Chicho dan setelah itu film tamat.